Halo semuanya, selamat datang kembali di Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang hasil. Halo semua, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview hasil dari publish media pembelajaran yang diedit atau dibuat dengan menggunakan Articulate Storyline. Jadi teman-teman siapkan dulu secangkir teh atau kopi karena di sini kita akan melihat hasilnya yang seperti apa dan apa-apa saja yang nanti teman-teman siapkan sebelum membuat media pembelajaran ini ya. Dan untuk medianya teman-teman bisa mendownload dulu di bawah deskripsi video ini. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan file yang seperti ini ya. Kita coba buka dulu. Nah, yang ini. Jadi nanti teman-teman akan dapat file RAR yang seperti ini. Nanti silahkan teman-teman ekstrak saja, ekstrak here ya. Nanti akan berisi file yang seperti ini. Ada 6 file, ada HTML5, mobile, story, slash content, meta, story. Nah, untuk membukanya teman-teman bisa membuka yang ini ya. Pastikan tidak ada file yang dihapus atau diedit. Silahkan double klik saja. Nah, ini terintegrasi dengan Firefox ya. Nanti teman-teman bisa buka dengan browser lain ya, tapi ini sudah menggunakan Firefox. Kita akan membukanya dan kita akan melihat hasil dari publish dari Articulate Storyline. Jadi ini tanpa menggunakan koneksi internet ya. Ini volumenya kita perbesar dulu biar terlihat dengan jelas. Oke. Ini mutar dulu, dia melot hasil dari publishnya ini karena banyak materi yang ada di dalamnya. Dan ini kita bisa klik yes. Oke. Oke, kita ulang. Karena tadi pernah dibuka, jadi tampilannya seperti itu. Dan ini bisa dipasang di blog ya atau website yang bisa orang akses. Itu bisa menggunakan HP, smartphone ataupun handphone. Nah, itu bisa diakses semua orang. Oke, ini adalah intronya, intro depan dengan melambangkan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Media pembelajaran interaktif perangkat lunak komputer. Silakan klik tombol mulai untuk menggunakan media pembelajaran ini. Nah, tadi ya kita kecil dulu. Nah, tadi apa namanya? Ketika sudah masuk di media perangkat lunak ini, di depannya, interface depannya, kita disambut dengan ucapan selamat datang ya. Ada ikonnya yang seperti ini, bergerak seperti ini. Nah, ini nanti akan kita pelajari sama-sama. Jadi siapkan, jangan ketinggalan info dari channel ini ya. Dan di belakangnya ada background. Nah, backgroundnya gimana cara buatnya? Ya, ini background ya. Ada background, kemudian ada logo. Dan ini juga adalah teman satu apa? Satu komunitas ya. Oke, baterainya lowbat, teman-teman. Kita cas dulu. Oke. Dan ini ada perangkat lunak, judulnya adalah perangkat lunak komputer. Jadi ini sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 7 SMP ya. Ini semester 1. Nah, untuk belajar kita memulai, kita akan masuk ke bagian sini ya.
Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelum masuk ke bagian ini ada intro. Nah, intro gimana bikinnya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kita mulai di sini ada animasinya seperti orang bikin film. Nah, ini cut gitu. Dan di bagian sini ada tombol musik. Ya, tombol musik. Kita masuk dulu, kita lihat dalam isinya. Oke. Nah, ya, ini adalah menu utama dari media pembelajaran tadi ya. Jadi ini adalah menu utama, yang mana menu utama ini memuat ada 6 materi, yaitu standar kompetensi, pendahuluan, materi, latihan, evaluasi, dan juga info. Kemudian ini diberi dengan musik ya. Ada musiknya. Ini ikonnya diam. Kemudian nah teman-teman nanti akan diajarkan gimana cara membuat ikon yang ini ya. Ini ada standar kompetensi dengan ikon KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian ada pendahuluan dengan logo seperti jam pasir. Ada materi dengan logonya adalah buku, dan ini ada latihan dengan simbol logonya atau ikonnya pensil sama catatan. Kemudian evaluasi ini seperti ada topi toga, dan informasi ikonnya adalah orang. Dan kemudian di sini ada efek sound effect ya. Kalau kita arahkan maka dia akan bunyi. Nah, nanti ini kita akan buat gimana cara bikinnya, buatnya ya. Kemudian ada mentul-mentul yang seperti ini efeknya ya. Sangat menarik bukan? Nah, ini jadi dengan media pembelajaran yang interaktif ini sehingga membuat orang yang mempelajari ini tidak bosan-bosan ya melihatnya, dengan tidak meninggalkan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Kita akan masuk di bagian standar kompetensi, apa saja isinya. Nah, ini ya. Jadi ini diwajibkan karena kita tujuannya adalah untuk pendidikan. Jadi kita masukkan standar kompetensi. Jadi untuk standar kompetensi itu minimal 1 KD ya. 1 KD dan 1 kompetensi inti. Jadi ini cuma 1 KD saja, yaitu mengenal perfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Jadi 1 KD saja. Jadi teman-teman nggak usah banyak-banyak bikin, cuma 1 KD aja sudah. Karena semakin banyak KD-nya akan membuat akan banyak kita membuat medianya di sini. Jadi untuk kembali di sini ada menu home. Nah, menu home ini dilambangkan dengan logo atau ikon rumah. Kemudian di sampingnya ada close. Sound efeknya pun beda ya. Ini celing, ini cut. Nah, asik kan? Lucu kan? Nah, klik. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Kemudian kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, ini ya. Jadi pendahuluan itu seperti apersepsi, sehingga orang ketika membaca, oh ini ternyata yang dipelajari ya, pendahuluan utamanya. Jadi dibuat aja sesuai dengan pokok bahasannya. Ini tampilan utamanya. Kita kembali ke home. Oke, setiap kali mengklik kita diiringi dengan musik. Kalau ingin musiknya nggak mau, kita off-kan saja ya. Kemudian kita masuk ke bagian materi, ditandai dengan ada tulisan materi dan ada ikonnya. Oke, nah di sini ada materi, ada 3 pembahasan ya. Ini sesuai dengan perangkat lunak pemrograman dengan ikonnya Java sesuai dengan ikonnya. Kemudian ada perangkat lunak utilitas sesuai dengan logonya, ikonnya. Nah, ini ya. Jadi mentul-mentul kayak gini kan asik nih. Asik kan belajarnya. Oke.
Jadi ini bisa nanti teman-teman desain ya semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Intinya yang namanya interaktif ya, pastikan interaktif dibikinnya. Dan jangan seperti yang biasa saja. Ini menarik. Kita buka. Nah, di sini ada apa tulisannya, tapi ini terlalu banyak ya. Ini bisa kita simpulkan lagi. Ini ada contoh perangkat lunak pemrograman, klik pada tombol. Nah, ini contohnya. Kalau kita klik ada efek membesarnya gitu ya. Kita cari contohnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Klik pada ikon masing-masing icon sistem aplikasi untuk keterangan lebih lanjut. Oke, kita coba buka. Oke, nah ini ya. Nah, ini contohnya. Ini kembali keluar, ini back ya. Kembali, kita kembali lagi. Nih, nggak usah biar aja. Nah, ini ada diberi efek lagi, ada katanya. Kalau kita klik teks. Apa ya? Oh, ternyata ini ya. Pengolah kata diberi penjelasan lagi. Nah, tapi ini sayangnya ini tertimpa ya, seharusnya ini di depan. Itu sayangnya ya. Atau tidak ini diberi apa? Diberi latar gelap. Jadi kelihatan bahwa itu tertutupi, kemudian kita bisa kembali. Oke, itu. Kemudian kita cari yang lain, kita kembali ke home. Nah, jadi ke latihan. Nah, latihan kita bisa latihan di sini atau juga evaluasi. Nah, kita coba evaluasi juga. Coba latihan dulu ya. Jadi ini nanti kita pelajari gimana kalau kita klik maka dia akan muncul ke menu lain. Itu ada apa istilahnya dalam articulate itu diistilahkan dengan artinya trigger ya, trigger pemicu. Klik. Oke, nah ini ada keterangannya. Latihan. Selamat mengerjakan latihan soal. Klik tombol di bawah ini untuk masuk ke halaman latihan soal. Kita klik. Nah, nanti kita jawab ya. Latihannya seperti ini. Klik. Wah, salah teman-teman. Nah, ini bisa kita buat sendiri ya dengan tampilan yang seperti ini. Oke, lanjutkan. Untuk menyatukan data yang pecah-pecah menjadi ini di fragmenter ya. Oke, lanjut. Jadikan singkatan lagi Java Development Kit. Oke, benar ya. Kita coba latihan lagi. Perangkat lunak yang dilengkapi kemampuan untuk menampilkan informasi dalam bentuk slide PowerPoint ya. Oke, benar. Microsoft Outlook Express untuk perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat halaman ngirim email ya. Nah, benar ya. Pintar ini. Oke, terima kasih. Latihan soal sudah Anda kerjakan. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk kembali ke menu utama. Jadi nanti teman-teman bisa bikin yang seperti ini dulu ya. Bikin yang seperti ini. Yang penting kata-katanya nggak jauh beda dari ini. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri niche-nya di mana, kesenangannya di mana. Dan itulah yang namanya belajar. Oke, mari lanjut ke bagian evaluasi. Kita coba evaluasi lagi. Nah, ini bagian evaluasi baru kita ada menuliskan nama ini ya. Nah, nanti akan kita buat yang seperti ini. Sebelum mengerjakan evaluasi, silakan ketikkan nama Anda. Oke. Bayudin Nur. Kita mulai klik. Oke. Nah, ini ya. Berikut ini gambar dari ikon Windows perangkat lunak Visual Studio. Mana ya? Ini ya. Ini Android. Ini DLP, ini Java. Oke. Benar kan? Berikut ini yang bukan termasuk bahasa pemrograman. Oke, Lotus Java, Lotus Python. Ini kurang tahu ini. Mungkin Java ya. Lotus mungkin. Oke, benar ya. Karena Lotus itu termasuk dari apa namanya? Sistem operasi. Oke. Cocokkan perangkat lunak aplikasi ini dengan fungsinya. Oke, ini untuk
pengolah kata, benar kan? Pengolah angka, angka, ini aja dah. Oke, menyimpan data, untuk menyimpan data struktur. Oke, oke. Jadi ini bisa dibuat ya di articulate storyline. Jadi tampilannya seperti ini buat soal yang seperti ini nanti. Oke, benar. Jadi ini yang namanya media pembelajaran interaktif. Jadi kita dibuat berpikir, terus kita berimajinasi gimana caranya bikin belajar dengan menggunakan ini ya. Berikut ini adalah gambar tampilan dari perangkat lunak aplikasi. Aplikasi apa ini ya? Photoshop mungkin ya? Bukan. Seharusnya ini bisa diperbesar ya. Wondershare Filmora salah. Adobe Paintpage aja dah. Oh benar ya. Oke. Berikut yang termasuk perangkat lunak aplikasi adalah, oke ini lewatkan saja, nggak usah. Oke, biar lebih cepat, biar salah saja nggak apa-apa. Nah, jadi di akhir nanti teman-teman bisa bikin kayak gini ya. Hasil evaluasi Bahyudino Rio Score 50 apa? 15 50, kemudian ini 70, berarti masih belum tuntas. Oke, sertifikat. Kita lihat sertifikat. Oh my god. Mantap, telah menyelesaikan evaluasi perangkat lunak. Jadi mantap ya. Ini bisa dicetak juga ya. Nah, ini wih, keren ini. Nah, oke, kita kembali dulu ya. Kita bahas dulu, kita review dulu hasilnya. Nah, kemudian bagian info kita klik. Nah, di sini ada petunjuk tombol. Jadi teman-teman nanti dibikin petunjuk tombol karena nggak semua orang paham dengan media yang kita buat. Jadi dengan adanya tombol tadi orang mengerti, oh tombol ini digunakan untuk apa. Lanjut. Nah, ini tombolnya. Ya bikin aja yang kayak gini ya. Mungkin susunannya aja yang diubah atau gimana, ikonnya yang diganti. Itu ya. Kembali ke info lagi. Daftar pustaka itu wajib ya. Kita belajar referensinya itu dari mana, itu wajib kita sertakan di media kita. Oke, kembali. Kemudian ini ada identitasnya. Nah, ini adalah identitas Yuli Andriani, guru TIK SMP ya. Nah, kalian bisa menghubungi ini untuk mungkin nggak belajar dari kita, bisa belajar dari si ibu ini ya. Oke, kita kembali ke home. Oke, habis sudah ya. Dan ini musik ya. Nah, itu ya. Jadi nanti tipsnya, jadi sebelum kita membuat media pembelajaran, pastikan teman-teman semua sudah mempunyai konsep dasar mau bikin yang seperti apa. Jadi itu perlu dikonsep lebih awal. Nah, dalam istilah dunia pembuatan media pembelajaran itu dikenal dengan istilah storyboard ya. Dikenal dengan istilah storyboard. Jadi ada menu utama apa isinya. Kemudian standar kompetensi apa. Itu ya dalam pembuatannya. Tapi misalkan nggak ada itu, yang penting di pikiran kita, oh kita mau bikin yang seperti ini, silahkan ya. Ya, yang jelas konsep utama itu penting. Kemudian icon itu yang seperti ini ya, yang seperti ini siapkan terlebih dahulu ya. Bisa teman-teman untuk membuat icon, silahkan teman-teman cek di video saya yang sebelumnya, atau kalian bisa klik link yang ada di atas pojok kanan dari kalian. Itu kita bikinnya di PowerPoint. Dan saya pastikan teman-teman pasti bisa lah bikin yang icon-icon yang kayak gini ya. Jadi silakan teman-teman cek di atas video yang ada klik lonceng tadi, apa icon tadi.
Kemudian setelah teman-teman punya konsep, setelah teman-teman bikin sudah ada ikonnya, backgroundnya sudah ada, ya. Kalau ini kan opsional aja. Ini opsional, mau bikin atau enggak itu terserah saja. Setelah itu teman-teman buka RPP atau media pembelajarannya, mau yang apa dipelajari, mau yang seperti apa diajarkan. Pastikan cuman 1 KD saja, itu lebih baik daripada banyak tapi nggak dikerjakan kan sia-sia. Jadi buat aja dulu 1 KD aja dengan materi. Misalkan untuk yang bahasa Inggris itu misalkan belajar simple present tense, jadi simple present tense aja yang diajarkan, mulai dari penggunaannya, pengertiannya, rumusnya, ya. Kemudian itu simple present tense itu digunakan untuk apa. Nah, silahkan itu saja yang dibuat dulu, ya. Oke, teman-teman, silahkan teman-teman komentar kalau ada pertanyaan di bawah video ini. Teman-teman tanya aja, jangan malu-malu, karena yang malu-malu itu terkadang menyesatkan. Mohon maaf ya. Malu-malu itu terkadang menyesatkan. Kalau malu itu sesat di jalan maksudnya ya. Kan teman-teman tanya aja, karena kita ini untuk belajar ya. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah untuk diajarkan, dipelajari, dan diajarkan kepada orang lain. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa kalian share juga ke teman-teman guru lain atau teman-teman pengembang media interaktif, ya. Selain guru juga siswa mungkin atau siapapun bisa belajar dari ini, karena selain media pembelajaran, media lain pun bisa dibuat dengan menggunakan artikulasi lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan ditunggu, nanti akan kita belajar lagi pada modul 2. Oke, sampai jumpa di video lain dan see you next video.